adik-adik yang nonton video ini dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai stoikiometri. Apa sih stoikiometri itu? Kalau di matematika kita belajar mengenai tambah, kurang, kali, bagi sebagai dasar dalam perhitungan matematika, maka dasar dalam pembelajaran kuantitatif kimia adalah stoikiometri. Mari kita pelajari secara perlahan ya. Pada video kali ini kita hanya akan mempelajari mol dari segi partikel maupun mol dari segi massa. Nah, pada video yang akan datang kita akan membahas dua materi lagi. Yuk kita pelajari bersama. Ya, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Ya. Sini diketahui atom klorin memiliki dua jenis isotop ya, memiliki dua jenis isotop. Jadi yang pertama itu ada 75% yaitu Cl35 dan ada Cl37 ya, dan Cl37. Yang ditanya adalah massa rata-rata atom Cl ya, atom Cl atau klorin berapa nih. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa di alam itu tidak langsung AR yang didapat itu seperti yang di tabel periodik. Nah, di alam itu AR-nya itu beragam sekali. Jadi yang tabel periodik itu sudah dicari rata-ratanya. Nah, sekarang kita jawab ya. Rumusnya adalah jadi atom yang kita cari itu yaitu massa atom Cl rata-rata ya. Ini massa yang mau kita cari apa, misalnya atom Cl ya, berarti atom Cl rata-rata. Jadi persen ini adalah jumlah massa Cl35 kemudian ditambah jumlah massa Cl37. Nah, kemudian jumlah seluruh atom Cl di alam ya, jumlah seluruh atom Cl di alam. Nah, oke, sama dengan. Nah, jadi ini yang pertama disebut itu menjadi diletakkan di yang pertama. Misalnya ini kan pertama kali disebut 75% Cl35. Berarti Cl35 itu diletakkan di awal, yang Cl37 itu di yang kedua, seperti itu. Kemudian Cl35 berapa persen nih? Cl35 itu ada 75% ya. Jadi 75% dikali 35. Nah, 35 itu adalah AR dari Cl yang diketahui di soal. Jadi ada Cl yang AR-nya itu 35, ada Cl yang AR-nya itu 37. Nah, si Cl yang 35 ini dia punya kelimpahan 75%. Sedangkan Cl37 berarti kan selebih dari 75. Kan totalnya itu 100% ya. Jadi yang selain 75 itu 25% itu adalah milik si Cl37 ini. Berarti ada 25% Cl37. Itu tambah 25% Cl37. Kemudian diperkan 100%. Oke ya.
Kemudian ini dipecahin aja. Ini jadi persennya itu dibuka ya. Jadi 75% ini jadi 75 per 100 dikali 35. Ini begitu juga 25% ini jadinya 25 per 100 kali 37. Ini gitu juga 100 per 100 jadinya 1 nanti. Nah, ini dapatnya itu adalah 35,5 ya. SMA. Nah, ini nih yang muncul di tabel periodik yaitu 35,5 misalnya seperti itu ya. Ini cara menentukan AR akhir dari sebuah atom. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ditanya persennya, ya tinggal disesuaikan aja sama rumusnya. Misalnya yang diketahuinya itu masa atom rata-rata, yang ditanya persen. Jadi yang pertama itu kita misalnya ini Cl35 ini kita nggak tahu berapa persennya ya. Jadi yang pertama ini kita buat X persen, jadi yang selanjutnya ini adalah 100 kurang X, seperti itu. 100 kurang X persen misalnya begitu. Jadi kalau nggak diketahui juga nggak apa-apa, seperti itu caranya ya. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang AR atau MR. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap inti dari stoikiometri itu, yaitu mempelajari tentang mol. Kalau misalnya di fisika maupun matematika kita belajarnya itu tentang satuan kilogram, gram, ton. Nah, di kimia itu ada satuan tersendiri yaitu mol. Nah, kenapa muncul satuan ini? Karena satuan-satuan tadi seperti kilogram, ton ataupun dan sebagainya itu sudah tidak mampu mengcover lagi untuk prinsip kimia dalam menghitung jumlah atom ya. Karena jumlah atom itu kan sangat kecil, pasti jumlahnya itu sudah sangat banyak gitu. Jadi tidak bisa digunakan satuan seperti di matematika yang biasa. Jadi kita menggunakan yaitu mol. Ternyata 1 mol itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 butir atom. Ya. Nah, kebayang nggak tuh? Kalau kita menggunakan satuan yang ada, pasti akan sulit ya mengidentifikasinya. Nah, jadi mol itu juga ada beberapa tipe nanti, tergantung diketahui di soalnya itu apa. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu secara pelan-pelan aja. Ini tidak perlu dianggap sulit ya. Kalau kita pelajari itu semua menjadi mudah ya. Kita cek nih satu-satu. Misalnya kita mencari mol, menentukan mol dari diketahui AR ataupun MR nih misalnya. Ini kita cek. Misalnya diketahui hitung. Ini kita buat rumusnya dulu. Nah, kalau ini itu rumusnya adalah mol atau mol itu kadang-kadang disebut N ya, N. Jadi N sama dengan massa per MR atau AR. Jadi kalau misalnya dia atom AR, kalau misalnya dia senyawa itu MR. Ya. Nah, kita simpan rumusnya. Kita buat contoh soalnya, misalnya hitung berapa mol. Contoh, hitung berapa mol ada senyawa dalam 6 gram glukosa. Glukosa apa tuh? C6 H12O6 ya. Jika diketahui itu ARC adalah 12, kemudian ARH adalah 1, ARO adalah 16. Nah, kita cari MR dari glukosa. Misalnya MrC6H12O6. Ini kan C-nya ada 6, berarti ARC itu 12, berarti 6 dikali kita buat ini dulu ya. Berarti ARC dikali 6 ditambah
ARH dikali 12 tambah ARO dikali 6. Nah, ARC itu 12 dikali 6 ditambah ARH 1 dikali 12 tambah ARO 16 dikali 6. Total adalah berapa nih? 180 ya. Kemudian kita udah dapat MR-nya ini kan, di sini MR-nya. Masanya juga sudah ada 6 gram, tinggal kita cari molnya. Mol sama dengan masanya adalah 6 gram bagi MR-nya itu 180. Nah, ini berapa dapatnya? 0,0 ya. 33 mol. Ya, demikian. Nah, jadi kalau misalnya menentukan mol itu dibagi aja massa dibagi MR, tapi terlebih dahulu dicari MR-nya dulu. Oke. Baik, kita coba contoh soal lagi ya, yaitu tentang masih jumlah molekul. Contoh soal. Jadi misalnya diketahui berapa jumlah molekul yang terdapat. Jumlah molekul yang terdapat dalam 8 gram gas O2. Oke? Nah, ini berapa nih? Jadi diketahui di sini udah ada nih 8 gram gas O2 ya. Kita diketahui ARO ya. ARO itu adalah 16. Ya, kita jawab. Kita perlu mencari, sebelum mencari jumlah molekul, kita butuh mol nih ya. Kita butuh mol, jadi kita cari mol dulu. Mol adalah massa per MR ya, karena O2 2 buah atom. Jadi masanya itu 8 gram MrO2. Nah, MR dari O2. Nah, O-nya kan ada 2 nih. Jadi 2 buah O dikali ARO yaitu 16. Jadi 32. Jadi 8 dibagi 32. Hasilnya adalah 0,25. Ya, 25 mol. Udah dapat molnya, kita tinggal cari jumlah molekul. Kita singkat aja JM ya. Jumlah molekul dikali N dikali bilangan Avogadro, yaitu 0,25 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berapakah ini coba? Yaitu hasilnya adalah 1,505 dikali 10 pangkat 23 molekul ya. Jadi ini dapatnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi pada dasarnya kita kembali lagi ini ke rumus mol. Ini adalah rumus mol paling sering digunakan. Jadi kalau bisa diingat ya. Dibuat note agar mudah diingat. Nah, bagaimana adik-adik setelah menonton video penjelasan mengenai mencari mol dari segi partikel maupun dari segi massa? Pasti lebih paham ya, insya Allah. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan untuk yang menonton video ini. Sampai jumpa.